terseleksi dari ratusan startup yang apply. Worth it nggak? Feelingnya seperti apa? Dan apa yang paling misalnya yang berharga misalnya? Tes ya, jadi pas ke sono 2 minggu sebenarnya sih pas awal datang memang nggak banyak ekspektasi ya, tapi ternyata pas ke sono benar-benar kita punya, karena kita setiap hari running startup, kita nggak pernah mikirin long term, kita lebih kayak benar-benar fokus ke what's ahead. Jadi di sono bisa punya waktu untuk sama-sama co-founder kita juga untuk mikirin sebenarnya apa sih yang kita udah bikin dan nextnya mau ngapain. Dan yang paling utama sih sebenarnya mentorship. Jadi as we build startups, kita ini most of us are first time founders. Jadi masih banyak pengalaman yang kita belum punya, dan di sono kita dapetin banyak banget mentorship dari Google. Zakiman, mau tambah? Halo, jadi mungkin nambahin yang disampaikan Joshua tadi. Yang pertama, it enables us to step a little bit outside of what we used to see in the company gitu. Jadi kita sering kali di startup ngelihatnya benar-benar kayak Joshua bilang tadi, hal yang pendek sehingga lupa ngeliat oke, gambaran besar company gue ini mau diapain sih gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mungkin specifically on mentorship, it enables us to look for information that is mostly not available di sini gitu. Jadi misalnya kayak tadi ngomongin progressive web app, Firebase dan segala macam, mungkin things that we know or things that we used to hear, tapi kita mau nanya tuh bingung siapa sih expertnya. Nah, selama di accelerator program itu kita memungkinkan untuk akses semua informasi tadi, bahkan kadang di luar hal-hal yang sifatnya di luar Google product sendiri gitu. Jadi I think that's what most valuable ya. Mbak Ajeng, silakan. Oke, kalau dari Hitch Up kita di sana belajar from the very best ya, mentor-mentor yang sangat-sangat sudah berpengalaman. Pengalaman mereka mungkin lebih dari 20 tahun, dan kita di sini di Hitch Up kita baru bikin 5 tahun. Jadi kita belajar banyak banget best practice dari para mentor, framework, bagaimana cara menjalankan startup yang baik dan benar, sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang sudah pernah ada gitu. Kalaupun kita pernah jatuh, kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Yang pasti itu sih yang kita dapat. Oke, kalau untuk Jarvis, jadi pergi ke Silicon Valley untuk first time founder kayak kita itu rasanya kayak kita developer atau founder tuh naik haji ya istilahnya. Jadi ya kalau orang Muslim naik hajinya ke Mekah, kalau developer atau untuk founder tuh naik hajinya ke Silicon Valley lah istilahnya. Jadi kita bisa belajar banyak sama founder-founder yang ada di sana. Bahkan yang menurut kita yang paling berkesan atau paling bermanfaat itu kita dikonekin sama startup-startup juga di sana. Jadi contohnya kayak Jarvis, kita dikonekin bahkan ke Shopify. Dan itu istilahnya global player untuk vertikal kita. Terus kita juga dikonekin sama beberapa startup di bidang machine learning yang sedang kita inisiasi bagaimana bentuk kerjasama itu sih. So Paul, we're going to dispense with the translator, but go ahead and share a little bit about, what the feelings you walked away with after the program. Sure. Yeah, it was an amazing experience. I think for us, kind of two things stand out. The first thing that we really took away was an opportunity to learn about new technologies. Our service is a website, so the chance to learn more about progressive web apps and how we can use that new technology to dramatically transform the experience that we offer to our customers on the web was invaluable. The second thing really was, as Erica mentioned in her opening remarks, a chance really to engage with subject matter experts from Google and from companies that Google also works closely with on a number of areas. It was just really 2 weeks of engaging with very, very smart people, being asked a lot of thought-provoking and useful questions, and definitely happy with what we came away from the first 2 weeks. Winston. Halo, saya Winston. Jadi saya setuju sama semuanya sih. Ada dua hal lah. Pertama dari segi teknologi, tadi selama keynote speaker kita juga sudah bahas masalah Firebase, progressive web apps dan lain-lainnya. Jadi kita belajar banyak. Tapi yang kedua menurut saya yang paling penting adalah kita yaitu mentorship sessions, di mana kita mendapati berbagai banyak mentor yang bisa push kita outside the box, yang berusaha kita untuk mikir nggak cuma dari sisi A tapi dari sisi B dan sisi C. Jadi hal itu yang menjadi PR buat kita semua, apalagi kita belajar dari kayak the best of the best Google, yang itu akan kita bawa lagi kembali ke Indonesia, kita aplikasikan dan hopefully kita bisa share juga ke startup-startup lainnya di Indonesia juga. Dan kalau nggak salah ada 6 startup dari Indonesia, ada 6 juga dari India, 6 dari Brazil dan 6 dari Meksiko ya. Jadi kalau
interaksi sama mereka, misalnya kalian belajar sesuatu nggak misalnya dengan dari startups dari negara yang lain? Good. Iya, jadi ada total hampir 24 startup ya dari 4 negara. Yang kita pelajari sangat banyak sih. Selain dari mentor, kita juga belajar dari startup lainnya, terutama karena kita di stage yang let's say quite similar. Jadi kita face the same struggle, mulai dari mencari investor, mulai dari gimana untuk grow the users, gimana untuk scale the product, kayak kita menghadapi struggle yang sama. Jadi pada 2 minggu itu kita mendapatkan kesempatan untuk dapat sharing satu sama lain apa yang bisa kita pelajari. Mungkin this works in Brazil, mungkin kita bisa aplikasikan juga di Indonesia. Jadi kita juga banyak kesempatan di mana kita bisa belajar dari startup lainnya, di mana itu sangat useful buat kita semua. Also from the other countries, did you learn some from the other startups from the other, like Brazil, India, Mexico? Yeah, definitely. I think a lot of the challenges that we face in Indonesia are similar to ones that other startups face from other countries. I think it was also just incredibly useful to have a chance to engage with entrepreneurs from other markets. I think a lot of the times the challenges that we face, not just in Indonesia, but anywhere really as an entrepreneur, sometimes you want to talk to another entrepreneur about those challenges and hear how they've handled them. So it was definitely useful to talk to them. Mas Frianto, ada yang menarik? Oke, kalau yang menarik banyak banget ya. Jadi karena sebenarnya marketnya itu mirip, jadi dicari market yang penduduknya banyak dan masih emerging market. Yang menarik adalah cara mereka untuk menyelesaikan masalah itu mungkin agak beda dengan kita, dan kita bisa membandingkan. Mungkin kalau pakai pendekatan yang ini bisa networks atau apa, jadi kita bisa eksperimen. Dan itu kalau dari sisi bisnis ya. Tapi kalau dari sisi teknis juga, kita juga bisa belajar dari learn from that mistake, from them, for their mistakes. Jadi misalkan dia udah pakai suatu teknologi yang ini kita share, ternyata teknologi itu nggak bagus ternyata kalau dipakai. Nah itu kita bisa saling sharing di sana. Jadi kita nggak perlu ngulangin kesalahan yang sama kayak gitu. Ya, kalau dari saya kita ngelihat banyak banget entrepreneur dari negara-negara lain, kayak dari Brazil, dari India, Meksiko. Dan kita terinspirasi dari mereka gitu, bahwa mereka juga memiliki ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan di negara mereka. Negaranya pun kurang lebih kondisinya mirip ya, emerging market dengan banyak penduduk dan harus menciptakan lapangan kerja baru buat penduduk atau generasi muda yang ada di bawah kita gitu. Nah, dari sana saya sangat terinspirasi gitu, bahwa ternyata yang struggle untuk solve the problem itu bukan cuman startup-startup Indonesia gitu. Dan saya melihat bagaimana semangat-semangat mereka untuk memecahkan persoalan di negara-negaranya. Dan bukan hanya terinspirasi dari yang dari luar negeri ya, dari teman-teman Indonesia sendiri, saya sendiri sangat terinspirasi gitu. Bahwa kita sendiri masih muda-muda dan kita udah punya inisiatif yang bagus untuk at least kita menolong dengan apa yang kita bisa untuk solve Indonesian problem gitu. Kurang lebih sih itu sih. Mungkin nambahin dari apa yang udah teman-teman sampaikan tadi, saya mau highlight 2 hal sih. Yang pertama, yang kerasa adalah spirit of collaboration ya. Jadi mungkin kalau di sini kita ngerasanya kayak everybody is competing each other gitu ya. Jadi kayak kalau nanya apa tuh mungkin agak rahasia-rahasiaan, apa ya nggak mau ngasih tahu gitu. Meskipun kadang vertikalnya beda. Karena mungkin nanti kalau dia tahu tim gue di hijack atau apa segala macam gitu. Sedangkan mungkin kalau di sana first of all karena marketnya udah beda, jadi juga nggak competing. Ya kalaupun vertikalnya sama juga ya tadi marketnya beda, jadinya orang mungkin lebih open untuk cerita. Jadi which is valuable gitu. Something yang mungkin kita nggak biasa lihat di sini. Yang kedua, kalau bagi Ruang Guru sendiri karena kita working in education sector, and I think it's really hard to find benchmark di education sector di Indonesia. Jadinya kadang susah juga untuk ngobrol sama company-company yang ngerjain education. Nah di sana kita sempat ketemu sama beberapa yang ngerjain di Brazil atau yang ngerjain di Meksiko gitu. Dan akhirnya bisa ya karena masalahnya very specific, jadi pada akhirnya kita bisa nanya, oh kalau education di Brazil kayak gimana sih, terus kayak how do you apply your technology to that kind of context gitu. Jadi lebih fit sama kebutuhan kita. Oke, buat saya sih selalu banyak orang yang bilang bahwa it's lonely at the top ya. Jadi dimana founder tuh banyak kan bilang kesepian karena we do things ourselves, kita tetap kayak mikir sendiri kebanyakan. Jadi pas ke sono sih, pas ketemu founder yang lain lebih kayak sama-sama curhat sih. Jadi kayak what do you face, ternyata sama juga what we face gitu. Buat kita sih kayak gitu. Oke Joshua, jadi sekarang mau bicara soal
konkret, apa yang dilakukan secara berbeda hasil program ini? Ada yang konkret nggak yang bisa di-share? Ya buat Talenta sendiri kebetulan kita ada beberapa perubahan drastis dari Talenta, yaitu pertama dari sisi pricing, kayak kita dapat mentor dari Brazil, jadi advice kita bahwa mungkin kamu sekarang tuh kasih harga terlalu murah buat klien kamu. Gimana kalau misalnya double the price or even triple the price. Jadi we actually change the pricing now. Terus yang kedua dari sisi tim juga kita ada rombak. Product obviously we had a lot of mentorship dari sisi produk. Jadi kayak tadinya mungkin kalau kita asal launch, sekarang ada step-stepnya di mana kayak pas kita do UX, interview segala macam, udah beda banget dibanding sebelum kita ke Google. Kalau di saya ada beberapa yang kerasa. Yang pertama bagi saya sendiri gitu ya. Jadi sebelumnya mungkin we believe that product was important gitu, tapi sejak kesana tuh makin kerasa banget, wah produk ini makin penting gitu, dan the fact bahwa kita working on something that is used on daily basis gitu ya, bagi students, bagi teachers gitu. Akhirnya kita di company sendiri ngerubah strukturnya. Jadi misalnya kayak saya yang sebelumnya jadi CEO sekarang jadi chief of product. Jadi ada C-level sendiri yang ngurusin produk gitu. Itu paling kerasa gitu. Yang kedua misalnya bagaimana mengelola tim. Jadi mungkin sebelumnya kita biasa pakai KPI, pakai target macam-macam. Sekarang disimplify dengan ada yang namanya OKR gitu. Jadi objective key result. Jadi ada 3 matrix atau 2 matrix yang seluruh company itu fokus regardless dia mau di HR, mau di marketing communication, tapi fokusnya on this particular goals gitu. Dan yang ketiga adalah dari sisi UX and UI gitu. Mungkin jargon udah biasa kita dengar ya, maksudnya develop a product that is for user gitu. Benar-benar user centric. Tapi we really get the meaning of user centric tuh menurut saya pas di sana sih, benar-benar kayak ditampar sana sini gitu, kayak ini kenapa kayak gini, emangnya orang ngerti kenapa kamu pakai jargon ini. Jadi benar-benar kayak ditampar sana sini yang mungkin orang selama ini nggak ada yang berani ngasih tahu kita atau nggak tahu juga mau ngasih tahu kita apaan. Nah pada akhirnya bagi kita sekarang di ruang guru itu kerasa banget dari bagaimana kita mengembangkan proses. Jadi misalnya applying Google Design Sprint dalam product development, yang mana itu ada proses banyak banget validasi ke usernya dulu, kemudian building prototype at a very small scale dan lain-lain. Dari kita yang paling diaplikasikan di HitchUp, salah satunya adalah Lean Startup. Gimana kita bisa menjadi startup yang efisien dan efektif. Lean artinya kita punya resource yang mungkin sedikit, kita bisa optimize resource itu. Makanya kita diberikan beberapa framework seperti misalnya A/B testing, data driven company, kita diberikan OKR setelah kita lulus ya 2 minggu di sana, kita diberikan OKR yang itu setiap minggu kita review terus, dan sama mentor kita juga tetap keep in touch, kita Skype dengan mentor yang ada di sana untuk apakah OKR kita nih udah sampai mana nih, udah maju apa belum, dan beberapa best practice yang mereka berikan itu sangat-sangat bermanfaat buat kita. Oke, kalau saya mau nambahin untuk dari Iman tadi, itu benar banget, kita founder tuh biasanya berasumsi bahwa dia tahu usernya dari produk ini siapa. Tapi setelah di sana itu kita kayak, iya kita bodoh banget ya selama ini ya, kayak kita kayak gitu banget sampai segitunya. Jadi kita dikasih tahu cara-cara bagaimana untuk memvalidasi siapa user kita, gimana cara testingnya dari sisi UI dan UX itu gimana cara implementasinya. Jadi kita di sana bukan ke sana nih tolong perbaikin Google, bukan kayak gitu. Tapi kita dikasih jalan gimana untuk implementasiin UI UX, terus validasi user kayak gitu. Jadi kita biar bisa melakukan sendiri. So Paul, tell us a little bit of something concrete that you walked away with after the program that you're doing now. Right, so straight away we started rebuilding our website on the progressive web apps technology. This is something we'd been looking for ways to provide kind of more app-like user experiences, handle internet connections that were unstable, trying to find ways to get our website to load faster. So learning more about progressive web apps was incredible, and we've already started implementing that technology into our site. Kalau dari kita hampir sama, jadi 2 hal. Pertama dari sisi teknologi kita banyak yang kita aplikasikan kayak AMP dan PWA, kita lagi dalam pipeline untuk mengadaptasi itu semua. Tapi yang kedua yang menurut saya paling penting adalah dari sisi culture dan people operation. Karena itu kenapa Google jadi company nomor 1 di dunia adalah karena culture dan people operation-nya kan. Jadi itu satu hal yang benar-benar kita mau pelajarin
dan aplikasikan ke company kita di Ident Media. Contohnya sampai sekarang Erika masih kasih kita beberapa mentor dari orang people ops di Google yang akan membantu kita gimana kita hiring, gimana kita interview orang, gimana kita structure the team and everything else, gimana kita harus punya TGIF, kita harus punya monthly event and so on. Jadi dari sisi culture itu yang menurut saya pelajaran yang paling berharga sih untuk IDN. Barangkali ada pertanyaan kita, misalnya saya pertanyaannya masih banyak sekali, tapi kalau misalnya dari teman-teman media ada yang mau ditanya dari 6 startup ini, atau saya lanjut aja sambil mikir pertanyaannya ada atau tidak. Nah sebenarnya itu menarik sekali soal budaya. Misalnya ada yang mengalami itu juga, budaya di kantornya sekarang berubah. Sekarang apa ya, ada makanan gratis atau ada cuman pakai celana pendek apa gimana? Joshua, mungkin kamu dulu ya. Oh, sebenarnya dulu di awal kita memang karena sebenarnya uniknya sih ketika kita startup gitu ya, kita pas 10 orang, 20 orang mungkin kita bisa very startup, dimana kayak semuanya fleksibel, nggak ada aturan kasarnya. Tapi begitu kita udah masuk ke 50 orang dan 100 orang, itu yang unik sih pas kita skill orangnya. Jadi pas timnya 50 dan 100 kita nggak mungkin nggak ada office hour lagi. Kita udah mesti harus ada rules. Tapi blending the rules and culture of startup itu yang memang kita juga sempat belajar di sana pas di Google. Jadi those are one of the things ya kita. Sekarang ada kira-kira berapa orang di? Kita 55 orang. Oh ya, wow. Ya. Kalau Iman mungkin di sana berapa? Di Company-nya berapa? Iya, ruang guru ya. Oh sekarang kita ada 75 and still growing. Oh ya, gede juga ya. Jadi gimana soal budaya itu? Kalau di ruang guru sih sebenarnya, jadi gini, misalnya we look up to so many big companies lah, including Google gitu, definitely. Cuman bagi kita bukan kemudian Google apply apa, ruang guru jadi apply itu juga, enggak, karena at the end of the day culture is set by the people in the company, right? Jadi enggak bisa kemudian apa yang berlaku di sana kemudian plek-plekan di Indonesia juga belum tentu. Tapi yang kita pelajari adalah bagaimana kemudian menciptakan proses itu. Jadi misalnya if it is set by the people in the company, how to do that gitu. Nah itu yang mungkin kita pelajarin. Kemudian bagaimana mungkin mengatasi masalah-masalah yang mungkin muncul gitu. Jadi kayak kalau ada konflik antar employee seperti apa, kalau mengelolanya, kalau misalnya ada training and development untuk employee gimana caranya, ya kayak gitu sih mungkin. Oke, dari 50, 75 Mbak Ajeng sekarang sampai berapa? Double lagi? Hijab sekarang udah 120 dan ada salah satu sesi mentoring kebetulan sama Vice President untuk HR-nya di Google, dan dia manage Google dari 50 orang sampai sekarang udah 60.000 employees. Dan satu tips dari dia yang menurut saya bagus banget untuk kita terapin yaitu listen more. Kadang kita makin sibuk, makin kayak tahu banget apa yang harus dilakukan gini-gini, dan di situ dijelaskan bahwa dengan semakin banyak orang kita harus mengerti tim kita gitu. Kita harus mendengarkan apa sih keluh kesah dari mereka, dan itu penting banget untuk kita develop culture yang pada akhirnya lebih baik. Ya silakan Priyanto. Kalau kita masih 15 orang Pak. Oh ya, okay. So but culturally dan itu juga jadi salah satu masukan kita pas kita di Google, karena kita istilahnya agak telat untuk hiring, dan itu yang banyak banget kita dapat masukan gimana caranya hiring, gimana caranya mengkomunikasikan visi dan misi kita kepada orang yang apply. Jadi walaupun kita masih startup, tapi orang itu kalau dia percaya dengan visi dan misi kita, dia akan gabung dengan kita. Jadi tips-tips hiring kita dapat banyak banget. Dan di OKR kita, di target kita juga ada di bidang hiring kayak gitu. Paul, your culture, has it changed at all since the 2 weeks there? One of the things that stands out in my mind is a session that we went through on the first day, in which the phrase high-fiving failure was introduced to us. It's kind of an interesting concept where you basically you celebrate trying and you kind of internalize what you learned, and you don't necessarily get down about your failures. So I think that's something that we've definitely celebrate your failure. High-fiving failure. Yeah. maybe there's a distinction. Okay. Go ahead. Okay.
Untuk culture kita juga nggak berubah 100% sampai gimana, tapi yang kita lebih fokusin untuk Q3, Q4 ini adalah kita lebih mau invest di people, dalam arti kita mulai sekarang habis ini setelah dari Google itu kita akan ada kayak weekly training, habis ini kita kan kantor di Jakarta dan Surabaya, kita ada reunian gitu acara, nggak reunian sih kayak kumpul-kumpul lah untuk bonding together dua kantor. Jadi kita lebih banyak mau ada tim khusus yang memang tugasnya adalah untuk develop the people inside the company. Nanti kalau ada reuni lagi jangan lupa diundang ya, diajak ke kantor. Ada pertanyaan dari sini, ya silakan Mas, ini ada mic di sini belakang. Ya, terima kasih. Saya Hafiz dari Marketeers. Mungkin saya ada 2 pertanyaan untuk Mas Frianto dan Mas Iman. Pertama untuk Mas Frianto, tadi menyebutkan bahwa banyak founder yang mengklaim bahwa dia sudah sangat tahu siapa usernya. Dan penting bagi founder itu untuk melakukan validasi sebenarnya user udah benar atau enggak sih. Nah, mungkin Mas Frianto bisa memberikan sedikit tips yang didapat dari Google Launchpad kemarin. Bagaimana sih sebenarnya menentukan target pasar atau user yang benar-benar tepat, dan bagaimana tolak ukurnya, bagaimana mengukurnya, dan hasilnya itu akan seperti apa ketika proses sebelumnya si founder belum menemukan hingga menemukan target yang tepat. Untuk Mas Iman, di Ruang Guru ini kan bergerak antara 2 sisi bisnis dan sosial ya Mas ya. Kalau saya baca profilnya, adakah pelajaran didapat mengenali menyelaraskan antara sisi nilai monetisasi dengan nilai sosialnya? Bagaimana agar tidak terjadi ketimpangan, jangan hanya menjual tetapi juga misi sosial yang pertama diemban ini tetap. Kalau untuk validasi user, awalnya kita kan sebagai founder pasti menciptakan produk untuk market ini. Kita berasumsi bahwa market ini akan pakai produk kita. Dan kalau untuk bahas ini kita bisa, kalau kita workshopnya kemarin di Google itu bisa sekitaran 3 jam ya, 3 sampai 4 jam khusus untuk bahas ini doang, untuk validasi user. Jadi kalau singkatnya, jangan berasumsi tapi langsung amati bagaimana user itu berinteraksi dengan produknya. Dan apakah mereka senang atau mereka kesulitan atau apa, nah itu langsung harus diamati. Jadi kita nggak boleh pasti ini bisa lah. Dan kita kadang-kadang cuma validasi di lingkungan kita, teman, terus teman-teman di kantor dan lain-lain. Gimana, bagus, udah bisa makainya, mereka pasti bisa gitu. Karena mereka makai itu tiap hari gitu. Tapi kalau kita ke orang yang benar-benar outside di company kita, itu kita bakalan terkejut sama hasilnya. Bagaimana dia gerakin kursor, bagaimana dia ngeklik, bagaimana dia bahkan masukin www-nya itu URL-nya itu bisa di luar ekspektasi kita. Nah, dan itu harus kita amati, dan ada beberapa tool yang bisa dipakai untuk validasi. Saya lupa namanya, tapi dia akan ngerekam setiap interaksi yang ada di website kita, dan itu kita bisa playback, dan kita bisa tahu di sana itu ternyata udah ada tombol besar di sini, ternyata dia masih ngeklik ke sini, kenapa ya? Nah itu yang harus kita amati. Jadi harus amati benar-benar, dan amati sebanyak-banyaknya user, jangan cuma 1-2, amati dengan user yang dengan berbagai background dan lain-lain kayak gitu. Sebelum dijawab Mas Iman, ada yang lain yang mau tambah nggak? Misalnya soal validasi. No? Oke, Iwan silakan. Kalau di kita sebagai social enterprise mungkin memang jadi agak beda matriksnya ya. Jadi bukan cuman sekedar bisnisnya kayak gimana, tapi social impact-nya kayak gimana. Jadi metrik-metrik social impact seperti apakah guru kita penghasilannya bertambah, apakah murid itu jadi jauh lebih bagus performance-nya di sekolah, kemudian apakah ada kelas ekonomi yang berhasil kita tingkatkan. Jadi hal kayak gitu jadi perhatiannya kita. Nah, salah satu yang misalnya mungkin kita kerjakan saat ini dan memang sebenarnya udah berjalan adalah bagaimana menciptakan produk-produk yang bisa lebih aksesibel, menjangkau, bukan hanya bagi orang yang berduit aja gitu ibaratnya. Jadi misalnya platform LMS yang kita tadi seperti dilihat di video itu terbuka secara umum gratis gitu. Jadi it's not a freemium, it's a free product gitu. Jadi orang bisa akses ribuan bank soal dari disusun berdasarkan kurikulum K2006, K2013 kalau di sini itu secara gratis. Jadi mereka bisa
hemat spending di pembelian buku soal misalnya. Kemudian menggunakan analytic toolsnya kita, atau guru mencari bahan pelajaran, atau guru mendistribusikan materi, itu semua gratis. Atau bagaimana kita memberikan data dan analytics kita kepada pemerintah supaya pemerintah bisa mengambil kebijakan pendidikan yang lebih baik, itu juga kita sediakan. Jadi bagi kita perhatiannya pada akhirnya bukan cuma sekedar business growing, more users, more revenue gitu, tapi how can we make more impact? And I think that's basically, and in fact it's I think the most important metric that we carefully see and watch di company sih. Pasca Mountain View 6 bulan ke depan ini, sekali ada PR nggak? Misalnya ada target tiap bulan harus melakukan sesuatu dalam 6 bulan ini. Sebenarnya OKR-nya kalian apa sekarang? Mungkin Joshua dulu. Kalau dari kita memang jadi setelah 2 minggu itu kita masing-masing riset sama mentor kita, ada goals-nya. Jadi setelah 6 bulan program Google ini apa yang pengen dicapai. Khusus buat kita ada dari sisi users, jadi berapa users yang harus kita capai di akhir program ini, dan juga berapa persen user yang keluar. Jadi gimana cara kita limiting users yang bakal keluar dari software kita. Itu 2 sih kalau buat Talenta. Di kita ada 3 OKR. Yang pertama acquisition. Jadi gimana caranya we acquire more users, more active and quality users. So we set a target to reach 1 million active users by the end of this year. Yang kedua itu engagement. Jadi bagaimana our users spend more time, take more questions, watch more videos dan segala macam di platformnya kita. Jadi active engagement. Dan yang ketiga itu monetization. Jadi since we have bunch of products, gimana caranya antara satu produk itu bisa terkait satu sama lainnya, jadi cross selling, kemudian monetization piece-nya, pricing model antara satu produk dengan produk yang lainnya itu terpecahkan. Oke, jadi untuk Hitch Up OKR-nya lebih ke kita mau memperbaiki produk kita. Yang sebelumnya kita itu e-commerce, tapi kita juga kuat di konten. Nah, kita punya challenge besar setelah kita lulus dari Google 2 minggu di Google, yaitu bagaimana kita bisa membuat suatu produk yang kita bisa membawa konten kita into the front dari website kita. Jadi kita nge-blend konten ke e-commerce kita. Itu sih challenge yang paling besar sekarang. Yang lain seperti traffic, revenue, ya acquisition, samalah kurang lebih. Oke, kalau untuk Jarvis Store kita ada 2 target. Yang pertama hiring, yang kedua itu lebih kepada optimasi dari sisi pelanggannya pelanggan. Jadi kita kan buatin toko online untuk UKM. Nah, pelanggannya UKM itu yang kita harus lebih serve better dengan menyediakan platform-platform yang seperti lebih mobile, terus bisa di-load dengan kecepatan internet yang rendah. Salah satunya pakai teknologi Google, yaitu progressive web tadi. Right. Yes. Actually, I forgot what the question was now. Right. Oh no. What was it? Yeah. Oh yeah, the OKRs, the 6 bullets. Sorry. So our OKRs are oriented around launching one particular new product in a particular new market. Another one is around improving the effectiveness of our online advertising. And a third is around improving the performance of our site by implementing primarily progressive web apps technology. Okay, we're going to hold you to that then in 6 months. Kalau dari kita, IDN Media adalah, mungkin teman-teman media juga tahu, online media salah satu OKR utamanya adalah the number of user, number of visitors yang masuk ke situs setiap bulannya atau page view. Jadi ya itu salah satu OKR utama kita juga, the number of user, number of page view, tapi kita juga punya the number of share, berapa banyak orang yang share konten kita melalui social media and messaging apps. Tapi kita juga ada satu OKR lagi, tapi ini bukan kayak lebih ke kualitatif. Jadi gimana konten yang kita sajikan, kan kita lebih ke inspiring konten yang lebih positif itu make a real impact to our readers. Jadi kita ada satu orang yang bukain company punya email yang terima surat pembaca, atau dari Facebook message kita terima surat pembaca. Jadi when they feel inspired by our content, or itu yang menurut kita lebih penting, dan sebagai media company that's when we feel that we did a good job of like making a real impact to our readers. Ya, jadi Thank itu. you. Ada pertanyaan lagi di sini?
Saya ada yang khusus buat Mbak Ajeng nih. Saya lihat ini ada 6 orang di sini, 5 laki-laki, perempuannya hanya 1. Kita ada program Female Dev, ada Women Tech Makers, ada program-program di sini yang sudah diterapkan supaya nanti ada developer lebih perempuan dan bisnis perempuan lebih banyak lagi wanita. Kalau Anda ada saran nggak? Kenapa belum ada begitu? Kenapa Anda sendiri di sini? Dan apa yang harus dilakukan supaya tambah banyak perempuan di dunia startup ini? Kalau kita lihat di Indonesia sendiri kan populasi perempuan 50% lah ya, anggaplah 50%. Kalau kita memberdayakan 50% ini ke dunia bukan hanya ekonomi ya, tapi startup akan lebih 2 kali lipat gitu kekuatan kita. So actually women empowerment itu penting banget untuk ekonomi kita pada akhirnya. Dan kenapa teknologi? Karena teknologi itu memiliki impact yang sangat accelerate gitu, mengakselerasi banyak hal. Dengan teknologi kita bisa mengefisiensikan cost, kita bisa create market dengan lebih cepat gitu. Jadi kenapa teknologi? Karena itu dia punya daya akselerasi yang sangat tinggi. Dan semoga next accelerator program banyak yang perempuan lagi yang ikut. Amin. Ada lagi di sini. Mungkin sebelum kita break buat sesi diskusi di sini. Apa ya, saya mau nanya soal kolaborasi, spirit of collaboration ya, sama kelas 1 yang sebelumnya. Nah, apakah misalnya itu menarik buat kalian juga ngobrol sama, dari kelas 1 siapa yang berangkat? Si Razi kan? Razi salah satu yang berangkat juga kan? Misalnya itu nanti, maksudnya ada yang misalnya pengen berangkat lagi ke Mountain View buat kelas ketiga 2017 atau belum tahu juga ya? Jadi memang pas kemarin kelas 1 ya mereka banyak cerita sih, maksudnya pas kelas 1 itu ngapain dan bedanya apa sama yang kelas 2. Dan boleh dibilang ya mereka juga nambahin banyak ilmu lain yang mungkin mereka udah pelajarin di kelas 1 yang berbeda dibanding kelas 2 ini sih. Soal diterbangin ke kelas 3, I guess why not? Oh oke. Kalau di kita jadi sebelum berangkat pun kita sempat udah komunikasi sama yang kelas 1-nya kayak apa. Jadi ibaratnya sama lah kayak orang mau masuk kuliah, terus kita mau ngambil kelas, kita nanya dulu sama yang sebelumnya, sama seniornya. Mentor yang oke yang mana, yang bagus yang mana. Karena kan soalnya the program is very personalized ya, dan mentornya banyak banget. Jadi kadang kalau milihnya salah juga, atau misalnya ini ya bisa buang-buang waktu juga gitu. Jadi kita hal kayak gitunya sih kita ini, terus kita udah expect lah. Jadi PR bakal banyak, terus kayak it's gonna be very tiring dan segala macam. Yang ya kalau misalnya ada opportunity to share more ya definitely, why not? Belajar sesuatu dari kelas 1. Dari kelas 1 kita dapat mentor, salah satunya Razi Talib, dia founder setipe.com dan sebelumnya salah satu manager di Zalora kalau nggak salah, digital marketing manager di Zalora. Waktu Zalora awal-awal di Indonesia. Jadi sangat-sangat berguna buat kita karena kita e-commerce fashion juga. Insight-insight dari Razi sangat berguna untuk kita. Dan beberapa kali kita di Jakarta pun kita melanjutkan sesi mentoring dengan Razi. Jadi ya bagus banget buat kita tahu orang yang tepat buat sharing hal yang tepat buat kita. Dan yang lain mentor yang dari Indonesia, Tio Yohan, dia salah satu foundersnya Kibar, aktif juga di Google Developers, dan beberapa kali juga ketemu sama Yohan, dan insight-nya bagus banget tentang UX. Dan kita juga sudah planning untuk design sprint session sama Yohan juga insya Allah. Oke, kalau hubungan dengan kelas 1. Jadi kita ikut acara ini sebenarnya kita tanya dulu ke mereka, gimana ikut Google, seru nggak? Wah seru banget bro. Jadinya kita daftar kan, akhirnya kita diterima. Kalau dari kita salah satunya mentor dari yang batch pertama itu Razi juga. Kebetulan kan kita sama-sama di e-commerce dari Zalora, jadi istilahnya Razi itu udah kayak paham banget luar dalam e-commerce di Indonesia kayak apa, dan itu banyak banget ngasih PR buat kita bagaimana untuk mengembangkan Jarvis ke depannya. Did you learn something from class 1? Are you in touch with those guys? Yeah, I mean I think some of the more useful mentoring sessions we had were with folks from class 1. Definitely in touch with people still. I think I had a conference call last week with someone from this class who's looking at Indonesia, and yeah, in general, always happy to collaborate and share insights. That's great. Iya sih, jadi sebelum join program kita juga
consult, kalau saya consult sama kayak Jojonomics sama Kurio, saya juga tanya gimana programnya, dan mereka bilang it's very helpful, very useful for you, so kita jadi apply. Habis itu sewaktu di acaranya di Silicon Valley juga kita belajar banyak dari mereka, kita juga belajar banyak dari startup lainnya. Jadi benar-benar spirit, like what you say, like spirit of collaboration benar-benar kerasa di situ, and that's the good thing about the program. Gotong royong, alright.